Me time dapat kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat khususnya di masa lockdown atau di masa PPKN darurat ini. Mari kita simak untuk menyelesaikan masalah luka batin kita. Dalam situasi serba terbatas, dalam situasi PPKN darurat ini, kita ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, khususnya untuk menyelesaikan masalah pribadi kita. Apa yang akan kita selesaikan hari ini adalah untuk penyembuhan luka batin. Semoga ini membantu kita. Yang pertama yang kita butuhkan untuk menyembuhkan luka batin adalah mulai bercengkrama dengan diri kita sendiri. Nah, ada yang sebutannya me time. Me time itu waktu untuk aku sendiri. Kita bisa memikirkan diri kita sendiri selama masa PPKN atau lockdown ini. Kita bisa bercengkrama dengan diri kita sendiri. Kita bisa menganggap bahwa orang lain adalah orang nomor 2 yang bisa membuat masalah bagi kita. Tetapi yang menyempurnakan hidup kita dan menyelesaikan masalah-masalah itu adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menganggap orang lain begitu penting. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang lainlah yang membuat masalah dan orang lainlah yang harus menyelesaikan permasalahan kita melalui dirinya. Kita ingin mengubah orang lain, kita juga ingin membuat orang lain berubah dan bertobat. Wah, kita ini siapa? Kita kan orang lain juga bagi dia. Dan tidak mungkinlah kita mengubah orang lain menjadi seperti yang kita mau. Nah, ini adalah kabar baik buat kita. Kita membuat diri kita menjadi akrab dengan diri kita sendiri. Kita membuat satu konsientisasi, penyadaran, dan kita membuat refleksi diri. Kita mungkin menuliskan buku harian, lalu kita menuliskan dan memaparkan masalah-masalah kita. Kita menuliskan perasaan-perasaan kita. Mungkin ini terdengar klasik, tetapi yang klasik belum tentu lebih jelek dibandingkan yang modern yang serba cepat. Karena terbukti, kecepatan tidak mampu menyelesaikan masalah pribadi. Kecepatan justru membawa masalah menumpuk dan membuat kita seolah-olah produktif, padahal sebenarnya untuk penyelesaian masalah pribadi, kita harus diam, kita harus hening, kita harus memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Perlu diingat, untuk menyembuhkan luka, kita bisa membuat hidup kita bisa lebih bermakna dengan me time ini. Membuat diri kita menjadi milik, membuat diri kita menjadi sesuatu yang paling berharga di dunia ini untuk kita tangani. Lalu kemudian kita perlu berdialog dengan diri kita sendiri. Setelah memiliki waktu sendiri, kita perlu berdialog dengan diri sendiri dengan cara mengajak bicara. Bagaimana caranya mengajak bicara? Kita ingin tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, caranya adalah tidak berbohong dan sangat jujur, tidak neko-neko, tidak kemana-mana, tidak pakai basa-basi, langsung tuliskan. Biasanya dengan menuliskan keinginan diri sendiri itu, kita bisa menemukan sebetulnya sejarah atau asal-muasal dari masalah kita itu apa. Misalnya, kita menemukan saya pengen diperhatiin, saya pengen diterima, saya pengen dicintai. Hal-hal seperti ini kedengarannya sangat klasik sekali lagi, atau hal-hal yang biasa kita dengar. Tetapi justru melalui hal-hal ini, kita bisa menemukan sejatinya diri kita. Kita bisa menemukan bagaimana diri kita sebenarnya membutuhkan sesuatu yang sudah lama kita lupa. Melalui me time dan refleksi serta berbicara dengan diri sendiri, kita akan tahu dan paham sebenarnya diri kita itu kurang apa dan lebih apa, maunya apa. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal yang negatif melulu, seolah-olah hanya menemukan yang negatif. Tidak. Tetapi kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan suci juga muncul di sana. Misalnya, saya ingin agar orang mendengarkan saya untuk menyampaikan kabar baik, misalnya. Saya ingin agar orang tahu bahwa sebenarnya bagian dari diri saya ini bagus. Itu bisa terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah mulailah berdamai dengan keadaan. Setelah kita menemukan waktu bersama dengan diri kita sendiri,
dan juga menemukan saat kita berbicara, lalu kita mulai mengumpulkan bahan-bahan itu. Bahan-bahan yang kita kumpulkan adalah mengenai diri kita sendiri. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Berdamai, diterima, yaitu diri saya. Berdamai, diterima artinya jangan menolak bahwa ya saya memang punya sisi ini. Ternyata saya itu kurang dicintai. Ternyata saya itu kurang diterima, perasaan saya. Dan kalau itu pun terjadi, ya itu yang sejatinya terjadi pada kita dan tidak perlu ditolak. Mulailah berdamai. Berdamai tidak sama dengan menginginkan sesuatu yang harus dipenuhi. Artinya, kalau kita ingin diterima, lalu kita minta semua orang menerima kita supaya kita bahagia. Nggak bisa begitu. Menerima artinya saya berkaca pada diri saya sendiri dan saya tahu ini loh sebabnya. Misalnya ya, saya ingin merasa diterima oleh orang lain. Saya tidak perlu mengajak orang lain untuk kemudian menerima saya. Saya tidak perlu misalnya mengangkat-angkat hal-hal yang sudah lama terkubur dan kemudian sekarang mau kita angkat lagi. Misalnya dengan orang tua kita sendiri yang dulu membeda-bedakan. Padahal orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Untuk apa kita mengorek-ngorek sesuatu yang sudah lama? Untuk kesejahteraan batin kita. Tetapi mengorek-ngorek itu tidak sama dengan meminta orangnya sendiri untuk kemudian menerima kita kan? Kita tidak mungkin meminta arwah untuk menerima kita. Tetapi yang penting adalah bahwa oh ternyata saya begitu. Oh ternyata saya memang membutuhkan penerimaan itu. Lalu berdamai dengan keadaan artinya saya mulai mencerna apakah ada permintaan-permintaan saya yang masih mungkin bisa saya penuhi dan apakah ada permintaan-permintaan dan keinginan serta kerinduan atau kebutuhan batin saya yang ternyata tidak mungkin saya penuhi. Karena irasional. Irasional artinya tadi itu, sudah lama orangnya nggak ketemu, mungkin orangnya juga nggak mungkin kita ubah. Karena itu misalnya orang-orang tertentu yang tidak mungkin ada perubahan dari dia hanya untuk membahagiakan kita. Maka kita yang sekarang ini mulai menyadari dan menerima diri kita itu. Apakah saya mau berdamai dengan diri saya sendiri dan apakah saya mau membela diri saya sendiri dengan cara yang sehat. Cara membela diri sendiri adalah menerima bahwa saya membutuhkannya, tetapi menerima ini kemudian ditambah dengan kemauan untuk menyadari bahwa tidak semua kebutuhan-kebutuhan saya itu harus dipenuhi. Alangkah bijaknya kalau kita ini berdamai dengan keadaan, menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai guru kehidupan. Harus diingat, tidak semua masalah dapat diselesaikan, tetapi kesalahan atau masalah-masalah kita sendiri itulah yang bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Terima dirimu, anggaplah dirimu sebagai orang biasa yang rapuh, yang punya kelemahan, tetapi jangan menghinanya. Diterima artinya tidak menghina. Menerima artinya bahwa kita tidak meremehkan diri kita. Diri kita penting. Tetapi lebih penting lagi adalah menerima bahwa kejadian-kejadian itu sudah berlalu. Kemudian dengan me time tadi, dengan kesendirian yang bermanfaat, maka kita bisa meningkatkan self-compassion. Self-compassion merupakan kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga memahami tanggapan-tanggapan atau respon emosi atas penderitaan yang dialami dan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Jadi kita tahu bahwa kita itu menerima dan menyadari respon-respon kita. Kalau saya lagi sedih, saya akan begini, ya. Kalau saya ditentang orang, tidak diterima orang, tidak dihargai orang, kemudian emosi saya akan begini. Melalui self-compassion, kita bisa memahami diri kita sendiri. Sekali lagi, sebetulnya kuncinya sama, memahami, menerima diri kita sendiri. Dengan self-compassion, orang dapat membuat dirinya memaknai pengalaman yang tidak nyaman. Misalnya
Misalnya kita mempunyai pengalaman tidak diterima. Melalui pengalaman tidak diterima itu, saya belajar sesuatu. Meskipun saya gelisah, meskipun saya tidak dipenuhi dengan kepercayaan diri, meskipun saya kalau pakai bahasa sekarang itu insecure, tetapi saya membuat diri saya lebih baik. Saya belajar lebih banyak. Saya mengumpulkan bahan-bahan untuk saya pakai untuk memperkaya presentasi saya misalnya. Saya juga menggunakan talenta saya dengan baik. Saya menambah jadwal latihan. Lalu saya berusaha supaya saya diterima oleh dia gitu. Tetapi bahwa itu membuat luka saya, benar. Saya ingin membaca, kemudian ketika dia masih memberi komentar yang pedas dan negatif, saya tidak bisa menerima dan kemudian saya sedih. Nah, kita sadari itu ada. Tetapi sekarang kita melihat diri saya sebagai objek. Saya memandang diri saya ini juga sebagai pribadi yang bisa diobjektifikasi. Artinya bisa dinilai, oh sekarang saya lihat, oh ternyata saya itu begitu ya. Kalau saya nggak diterima, saya itu sedih. Tapi kalau dilihat saya dengan sedih itu, saya belajar lagi. Bagus juga ya, untung aja ada orang yang menolak saya. Sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Sehingga saya tidak perlu takut di kemudian hari saya menjadi semakin jelek. Untung aja ada orang yang menolak saya. Untung ada orang yang mengoreksi saya. Nah, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, kita harus menempatkan masa lalu pada tempatnya. Masa lalu tempatnya di mana? Masa lalu tempatnya adalah di masa lalu. Masa kini bukanlah tempat untuk masa lalu. Meskipun efeknya ada, tetapi efek itu tinggal di dalam batin kita. Efek itu tidak serta-merta nempel sama kita, kecuali kalau efeknya efek fisik. Misalnya kita main api, ya kan? Makanya disebut main api. Main api kebakar, tangannya bekas bakarnya kena. Nah, bekas bakarnya itu masih kelihatan sampai sekarang. Tetapi kalau efek luka batin itu sebetulnya adalah keputusan kita. Mau kita pakai terus, mau kita gendong terus, atau mau kita mengerti dan kemudian efeknya tidak lagi kelihatan atau tidak lagi berimbas pada kehidupan kita yang sekarang. Masa lalu juga bukan sesuatu yang harus terus-menerus disesali. Coba dong kita move on gitu. Move on artinya saya mau memulai babak baru dalam kehidupan ini, udah saya tinggalin. Masa dulu saya memang dibodoh-bodohi orang. Masa lalu saya adalah saya memang dijelek-jelekin orang. Masa lalu saya kurang dihargai orang. Tetapi de facto berkat masa lalu saya yang seperti itu, saya sekarang bisa menjadi lebih baik. Sehingga saya sekarang hidup aja di zaman sekarang. Saya nggak mau melupakan masa lalu. Nah, itu kira-kira cara berbicara dengan diri kita sendiri. Kita semua mempunyai masa lalu, tetapi kalau masa lalu masih berefek pada masa sekarang, itu artinya kita sendirilah yang masih menggendongnya. Jadikanlah penyesalan-penyesalan kita itu juga sebagai kekuatan. Saudara-saudari, penyesalan atas sesuatu yang kita kerjakan dan mungkin salah, dan mungkin juga karena kesalahan kita yang terus-menerus mau menyimpan perasaan-perasaan negatif itu menjadi satu hal yang pantas untuk jadi bahan pertobatan. Anda berdoa kepada Tuhan, berdoa mohon kepada Tuhan bukan supaya orang lain menyelesaikan, bukan supaya agar dia kemudian bertobat, tetapi berdoalah supaya saya bertobat. Berdoalah supaya saya sekarang ini berkehendak untuk membuat diri saya menjadi lebih baik. Saya percaya dengan niat kita yang baik, kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tidak ada hal yang begitu berat, apalagi yang berkaitan dengan diri kita yang tidak bisa kita selesaikan, kecuali kita tidak memutuskan mau menyelesaikan. Selesaikan aja masalah kita. Selesaikan saja persoalan kita. Ada satu cerita nih sebagai pamungkas dan juga sebagai contoh. Ada seorang yang masa kecilnya selalu dipukuli oleh ayahnya. Begitu kejamnya pengalaman bersama dengan ayahnya. Apa yang kemudian dirasakan oleh anak itu ketika dalam sebuah retret? Nah, biasanya dalam retret dibantu ya, untuk dipaksa masuk dalam me time.
Nah, ini bisa kita pakai sekarang. Kita nggak usah dipaksa. Kita dipaksa oleh situasi untuk me time sendiri-sendiri di rumah. Kita pakai kesempatan ini untuk retret pribadi. Lalu temui jalur yang tadi ya. Nah, anak ini kemudian disadarkan. Dia mengatakan dengan jelas kepada pembimbing ya. Mengatakan mengenai apa? Mengenai perasaan-perasaannya. Saya tuh merasa dulu tuh saya nggak disayang. Saya merasa dulu itu saya ditolak. Saya merasa dulu itu saya dilecehkan. Saya merasa dulu itu dipukul itu kayak nggak ada harganya. Saya merasa seperti binatang dan seterusnya. Dan kemudian dia diajak untuk menerima emosinya. Menerima emosi. Kamu merasa apa sesudah kamu merasa begitu? Ya, saya merasa kayak sedih. Saya ngerasa marah. Saya ngerasa takut. Saya merasa kayak kurang berharga. Oke, nah setelah itu diajak untuk menerima respon-respon dan kemudian melihat masa lalu itu sebagai sesuatu yang ya memang sudah terjadi dan kita diajak untuk berdamai. Lalu berdamai. Oke, sekarang kamu tidak bisa menemui bapakmu karena bapakmu sudah meninggal. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, lalu anak ini belajar untuk memahami, diajak memahami si bapaknya. Kenapa? Bapaknya dulu mengalami situasi ini. Pengalaman masa kecil bapaknya begini. Sehingga dia diajak untuk memahami orang itu, bukan mengajak dan juga bukan memaksa orang itu untuk mengampuni dia. Bapaknya artinya, bapaknya tidak perlu mengampuni dia. Yang perlu membuat satu penyesuaian adalah dirinya sendiri. Sesudah itu dia mengampuni bapaknya, ini pentingnya ya, pengampunan kepada bapaknya karena bapaknya ternyata memang adalah korban dari masa lalunya juga gitu. Setelah mengampuni, lalu berdamai, lalu kemudian meningkatkan self compassion tadi. Self compassion artinya apa? Sekarang saya menyadari kalau ada orang yang seperti bapak saya itu ngecilin saya langsung marah. Kalau ada orang yang mau pukul saya juga marah. Saya menjadi orang yang berangasan juga, menjadi kasar juga. Saya menjadi orang yang omong kotor. Nah, kemudian dari pengalaman itu saya mempunyai kesempatan untuk bertobat gitu. Nah, menempatkan masa lalu sebagai mana tempatnya, yaitu di masa lalu, dan masa sekarang menjadi masa sekarang, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hari ini untuk hari ini, hari esok ada kesulitannya sendiri. Sama masa lalu juga seperti itu. Nah, setelah itu dia bertobat. Jadi yang bayangkan ya, kita yang kena, kita sebagai korban, tapi kita diminta untuk bertobat. Itu hal yang lumrah dan justru membuat hidup kita lebih baik. Jangan menganggap pertobatan itu sebagai beban, tetapi jadikan itu sebagai langkah untuk membuat hidup baru dan membuat hidup menjadi lebih layak bagi Tuhan dan hidup menjadi lebih membahagiakan. Semoga tips ini membantu kita terutama di saat kita harus berada di rumah. Tuhan memberkati. Salam.